Untuk topologi VoIP yang kita gunakan yaitu sebagai berikut. Yang antara lain perangkatnya yaitu server, switch, dan access point. Dan kliennya kita menggunakan laptop, menggunakan softphone 3CX atau Zoiper, kemudian IP phone dan HP yang menggunakan Zoiper. Untuk pengaturan IP-nya kita menggunakan DHCP server pada access point yang akan disebarkan kepada klien. Kemudian klien akan menerima IP-IP tersebut. Untuk IP pada server kita menggunakan statik. Lanjut, kita konfigurasi port Ethernet pada server yaitu menggunakan bridge adapter. Setelah selesai, kita start servernya. Tunggu hingga logo login keluar. Setelah selesai keluar, kita masukkan login menggunakan root dan password sesuai yang disetting sebelumnya. Pastikan kita bisa masuk. Setelah masuk, kita setting IP yaitu menggunakan perintah vim etc sysconfig, kemudian network script. Selanjutnya adalah if cfg eth0. Kita konfigurasi pada ETH0 pada server. Masuk, kemudian kita ganti pada boot type proto menggunakan statik dan IP-nya sesuai keinginan kita. Di sini kita menggunakan 192.164.1/24. Setelah itu keluar menggunakan tombol escape, kemudian ketikkan *2 wkey. Setelah itu enter. Kemudian kita cek IP yang sudah dikonfigurasi menggunakan perintah IP spasi -a dan pastikan IP-nya sudah benar sesuai yang dikonfigurasi yaitu 192.168.1/24. Selanjutnya kita setting access point. Kita hubungkan terlebih dahulu access point, kemudian masukkan IP yang didapat dari access point dan login pada webnya menggunakan admin. Setelah berhasil login, kita masuk pada operation mode, kemudian memilih access point. Selanjutnya kita kasih IP, static IP menggunakan satu segmen dengan server kita. Berikutnya yaitu ganti SID pada access point dengan nama sesuai keinginan. Lanjut mengisi security pada menu wireless, kemudian atur DHCP. Jangan lupa enable terlebih dahulu, kemudian atur range IP yang akan dipinjamkan kepada klien nantinya. Masukkan gateway juga, kemudian save untuk menyimpannya. Selanjutnya kita setting IP pada PC host menggunakan satu segmen juga dengan IP server yang bertujuan nantinya untuk bisa masuk pada web FreePBX, yaitu pada control panel kita setting adapter. Kita di sini menggunakan 192.168.4.2/24. Kita oke, kita simpan. Kemudian kita pastikan sudah berhasil. Setelah selesai, berikutnya kita masuk pada Chrome, kemudian ketikkan IP server FreePBX 192.168.4.1, kemudian enter. Nah, kita sudah berhasil masuk pada webfig FreePBX. Kemudian di sini kita akan membuat extension
pada server PBX, yaitu pada tab application, kemudian memilih extension. Pada di sini kita menambahkan extension pada menu add extension. Kita pilih extensionnya menggunakan SIP. Kita klik SIP, kemudian masukkan pada user extension, kita masukkan nomor telepon, atau di sini kita menyebutnya extension, kita kasih 1. Kemudian display name kita contoh saja, kita kasih user 1 seperti itu. Pada secret ini adalah password yang nanti akan dimasukkan, kita kasih saja 1 2 3 4. Karena di sini kita ada 3 klien, yaitu IP phone, smartphone, dan PC, kita buat 3 extension juga. Yang pertama adalah 1, kemudian yang kedua ini kita kasih extension 2, kemudian name-nya kita kasih user 2, kemudian secretnya samakan saja agar memudahkan. Kemudian buat lagi 1 menggunakan extension 3 dan user 3 sebagai namanya, kemudian passwordnya 1 2 3 4. Setelah selesai, kita pastikan berhasil terkonfigurasi. Kemudian jangan lupa kita klik play and config pada kanan atas server. Selanjutnya pada klien kita atur IP-nya sebagai opt-in karena akan menerima IP dari DHCP server access point. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.4.11. Kemudian kita buka aplikasi Zoiper, kita masukkan extension yang sudah dibuat, yaitu 1, kemudian masukkan IP server, dilanjut port jangan lupa yaitu 5060, kemudian passwordnya 1 2 3 4, masukkan kemudian klik next, skip sampai selesai. Kemudian di sini kita pastikan found pada SIP yang tandanya sudah berhasil. Extension 1 kita sudah berhasil menggunakan Zoiper. Selanjutnya kita konfigurasi extension yang kedua, yaitu kita menggunakan IP phone. Kita atur terlebih dahulu pada IP phone, pengaturan IP-nya kita atur pada bagian network agar pengaturan DHCP. Kita pilih DHCP, kemudian klik OK. Setelah itu kembali, kemudian reboot. Tunggu hingga proses reboot selesai pada IP phone. Setelah reboot selesai, kita cek IP yang didapat dari DHCP server, yaitu kita mendapatkan 4.102. Lanjut kita masuk ke settingan webfig pada IP phone menggunakan IP-nya, kita ketikkan 192.168.4.102. Kemudian kita tunggu hingga selesai. Nah, pada menu ini kita masukkan username default yaitu admin dan password admin 123. Kemudian kita masukkan account, kita pilih general setting. Nah, pada bagian ini kita masukkan extension yang sudah dibuat yaitu extension 2 dan username-nya user 2, SIP server extension 2, outbound proxy kita isi IP dari server. Kemudian pada SIP user ID kita masukkan extension 2, autentikasi ID kita kasih 2 juga, kemudian authenticate password kita masukkan password yang sudah dibuat yaitu 1 2 3 4. Kemudian pilih apply dan save. Setelah selesai, kita cek statusnya dan pastikan sudah yes pada registrasinya. Setelah itu lanjut, karena ini ke logout kita login lagi. Nah, pastikan sudah yes dan sudah berhasil.
Selanjutnya untuk extension yang ketiga, kita menggunakan Zoiper yang berada pada HP. Sebelumnya kita hubungkan terlebih dahulu kepada access point yang sudah kita konfigurasi dan pastikan sudah berhasil mendapatkan alamat IP dari access point tersebut. Kemudian kita buka aplikasi Zoiper-nya. Settingannya sama seperti tadi, kita memasukkan extension, namun di sini kita pakai extension yang ketiga. Kita tambahkan account Zoiper, kemudian masukkan extension yang sudah dibuat, yaitu 3 add IP server, kemudian port 5060. Password kita masukkan 1234 sesuai dengan yang disetting. Kemudian skip dan next, pastikan SIP-nya found, yaitu tandanya sudah berhasil. Setelah begini, pastikan ada logo centang, maka akun sudah siap untuk digunakan. Kita akan melakukan uji coba koneksi. Ini user 1, user 2, dan user 3. Kita coba koneksi dari sini. Kita coba telepon 1, yaitu ini 1. Kita telepon. Di sini sudah masuk telepon dari user 3. Oke. Masuk dari user 3. Bisa kita angkat juga. Sini sudah connect, kita matikan, maka di sini akan mati. Sekarang kita coba telepon user 2. Oke. Ini di sini ada keterangan connect dari user 3. Ya, bisa kita angkat. Sini juga sudah connect, kita matikan, maka dia sudah mati. Terima kasih.